Ya, puji Tuhan ya. Dari hal-hal kecil mengakibatkan hal yang besar. Kita setia yang kecil, Tuhan berikan perkara yang besar buat kita. Mungkin ada lagi yang dari online, Pak Revo atau Pak Hayat ya? Boleh, kalau mereka bisa. Pak Hayat, mungkin ada sedikit kesaksian buat kita semua. Apa sih kepala Dani? Beda ya? Besar. Ayo. Doon. Ayat. Ada kesaksian Pak Ayat? Baik. Lewat aja Pak. Langsung aja. Atau Pak Hamdani ya? Pak Hamdani boleh? Pak Hamdani boleh? Ada kesaksian? Hah? Atau Pak Herman nih? Pak Herman kayaknya. Ya, oke, teman-teman. Saya akan sedikit bersaksi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, yang saya rasakan selama bergabung di Full Gospel ini, banyak nilai-nilai positif yang saya terima ya, teman-teman. Komunitas ini kan komunitas pengusaha Kristen ya, teman-teman ya. Jadi, sebagai pengusaha, walaupun saya bukan pengusaha hebat, pengusaha biasa-biasa aja, saya banyak mendapat nilai-nilai yang baik ya selama ini. Nah, teman-teman, jadi saya akan bersaksi menceritakan kejadian hari ini, teman-teman, tadi siang ya. Saya kan seperti biasa, saya seperti biasa membuka toko ya. Saya menjual alat-alat teknik. Nah, di dalam bekerja itu banyak godaannya ya, teman-teman ya. Banyak godaannya. Nah, seperti pembeli pengen di-up harganya. Nah, gimana sikap kita? Ya, sebagai sebagai anak Tuhan ya dalam bekerja. Nah, tadi siang itu saya kedatangan pembeli ya, teman-teman. Dia datang, tapi ini dia caranya lain ya, teman-teman ya. Kalau biasanya dia minta di-up harganya, itu pasti saya tolak ya. Karena Tuhan mengajarkan kita supaya kita jujur ya dalam dalam berjualan ya, dalam bekerja gitu. Nah, dia pakai cara lain, teman-teman. Jadi dia bukan minta di-up harga, tetapi minta dirubah jumlah barangnya. Misalnya dia beli dua piece, minta ditulisnya 4 piece gitu. Saya nggak akan nawar, Pak, katanya. Bapak mah nggak akan rugi. Saya beli segini, saya bayar segini. Nggak akan nawar sepeser juga. Tetapi jumlahnya minta dirubah, Pak, katanya. Dari dua-dua, memang dia niatnya belinya banyak, teman-teman ya. Tadi saya begitu dia ngobrol sama karyawan saya, wah ini bakal ngeborong nih kelihatannya. Tetapi setelah terakhir-terakhir dia minta disiapkan barang, ada perkataan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi saya bersyukur ya, teman-teman, karena setiap pagi juga saya selalu berdoa sebelum memulai aktivitas. Saya minta Roh Kudus membimbing saya, memimpin saya, supaya saya bekerja dengan baik. Nah, waktu tadi itu saya diingatkan ya bahwa kalau saya mengiyakan memang ada keuntungan buat saya secara materi ya. Tetapi itu mendukakan hati Tuhan, teman-teman. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita menjadi bos pembeli itu sangat dirugikan sekali ya. Itu istilahnya korupsi gitu. Akhirnya Makanya dengan tegas, teman-teman, ya saya bersyukur saya dibimbing oleh Tuhan ya. Saya mengatakan nggak bisa ya, nggak bisa. Maaf aja Pak, saya nggak bisa kata saya. Jadi kalau Bapak mau beli,
di toko saya apa adanya. Kalau Bapak beli 2 ya ditulis 2 gitu. Kalau Bapak beli 3 ya ditulis 3. Waduh katanya, kalau begitu saya nggak jadi belinya. Ya nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini tantangan buat kita gitu ya sebagai pengusaha, mungkin sebagai karyawan ya. Pada saat eh, ya setan juga tidak akan tinggal diam teman-teman, mengiming-imingi keuntungan yang besar ya. Tetapi dengan melakukan hal yang tidak baik ya. Nah jadi tadi siang itu saya bersyukur ya, saya merasa eh, menang dari bujukan setan nih teman-teman ya. Jadi memang secara materi saya tidak mendapatkan keuntungan karena orang itu pergi tidak jadi. Tetapi di sisi lain saya memperoleh sukacita ya, karena saya tidak mendukakan hati Tuhan ya. Nah, tapi kesaksian saya ini bukan berarti saya bilang bahwa saya ini orang yang baik atau gimana, bukan teman-teman ya. Saya orang yang biasa, cuman setiap pagi saya sebelum bekerja yang seperti saya ceritakan, saya selalu berdoa ya. Mohon pimpinan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus. Nah, ini penting teman-teman. Jadi pada saat godaan-godaan muncul, Roh Kudus akan mengingatkan kita, ya kamu nggak boleh begini, kamu harus begini. Nah, mungkin itu saja kesaksian saya teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herman kesaksiannya yang Sama-sama, Kosam. sungguh-sungguh luar biasa ya. Tuhan memimpin setiap hari anak-anaknya, menguatkan, menghibur, bahkan men- membuka jalan ya, supaya kita jangan terjatuh, terjebak oleh jebakan-jebakan Batman lah, sehingga kita jatuh dalam rawa dosa ya. Oke, karena waktunya mungkin kita akan tutup eh, ruang kesaksian. Sebentar kita akan menerima taburan firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Kita akan nyanyi satu pujian. Ya, itu lagunya Via Dolorosa sudah ada di grup ya, teman-teman. Kalau mau ikuti ada di grup. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Oh, dia disiksa dan didera, dicabut hidupnya, mahkota duri pada kepalanya. Ikutnya saya yang melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memiliki salib, dikasih pada kita. Karena kita yang serahkan dirinya di Kalvari, darahnya mengalir, membasuh dosa, membuka jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib.
pun dikasih pada kita, karena kasih Dia serahkan darahnya bagi kita. Karena kasih Dia serahkan bagi kita, kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami adalah anugerah semata. Kami ada malam hari ini itu karena anugerah. Terima kasih buat pengorbanan di atas kayu salib. Engkau yang membenarkan kami dan melayakan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Teman-teman, baik yang di online maupun yang di onsite ya. Apa yang saya bagikan malam hari ini sebenarnya istilahnya kayak sambungan ya dengan apa yang pernah saya bagikan tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Tahun lalu tuh judulnya itu adalah rapture kapan terjadi ya. Jadi kalau ada teman-teman yang belum tahu khotbah saya sebelumnya yang tahun lalu tentang rapture kapan terjadi, teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Itu ada di YouTube, Yusak Sayadi aja nanti ada di situ ya, supaya bisa ikutin. Nah ini istilahnya sambungannya ya, apa yang saya bagikan hari ini. Temanya saya ambil penyesatan terakhir ya. Nanti saya jelaskan kenapa judulnya dikasih penyesatan terakhir ya. Oke, saya bagikan dulu sedikit mengacu kepada apa yang saya bagikan di tahun yang lalu ya tentang rapture kapan terjadi. Jadi acuan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman itu harus sesuai firman Tuhan. Saya yakin teman-teman setuju ya, harus sesuai firman Tuhan ya. Jangan pakai acuan yang lain, jangan mengikuti prediksi hamba Tuhan. Hamba Tuhan sehebat apapun memprediksikan ini itu dan sebagainya, atau penglihatan atau apapun tanpa dasar kebenaran firman Tuhan kita nggak boleh terima itu ya. Semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya berani katakan bahwa itu adalah ajaran yang sesat. Ya. Dan acuan firman Tuhan yang saya pakai, ya pasti saya ini dari firman Tuhan dan bukan hanya satu. Firman Tuhannya lebih dari satu ya. Jadi lebih kuat lagi ya. Kalau lebih dari satu, itu yang saya ambil acuan. Satu yang acuan yang saya ambil firman Tuhan itu adalah acuan daripada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi sudah lebih dari satu yang menyampaikan Tuhan Yesus. Jadi itu makin kuat. Jadi makin yakin lah. Nggak mungkin kan kalau Tuhan Yesus menyampaikan yang salah ya. Seperti itu. Jadi kalau punya teman-teman mungkin punya Alkitab versi bahasa Inggris yang ada kalau kata-kata yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus itu dikasih warna merah ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya Alkitab seperti itu, saya punya, cuma saya nggak bawa. Nah ini yang saya sampaikan acuan daripada apa yang saya sampaikan ini yang kata merah ini, kata-kata yang diwarnai merah karena itu yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus ya. Nah acuan yang saya ambil untuk kebenaran firman Tuhan ini masih memang berkaitan dengan akhir zaman. Itu diambil dari Matius 24 dan Markus 13. Ya, itu satu pasal dan itu bicara semuanya tentang rentetan peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman ya. Matius 24 maupun Markus 13. Kedua pasal ini mencatat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman dan isinya hampir mirip ya. Ada beda tapi bedanya dikit. Ya. Jadi hampir mirip betul yang disampaikan di Matius 24 dengan Markus 13. Nah, Lukas 21 itu juga mencatat peristiwa itu juga ya, peristiwa tentang akhir zaman, mencatat hal yang sama. Tetapi Lukas 21 itu mencatatnya tidak selengkap
Matius 24 dan Markus 13. Nah, saya sekarang ngambil acuannya ke Matius 24 ya, karena isinya mirip dengan Markus 13. Kita coba baca Matius 24, saya ambilnya yang ayat 21 dan 22. Kalau bisa ada satu orang teman bisa membacakan buat kita semua, Matius 24 ayat 21 sampai 22. Silakan, satu orang dengan keras. Matius 24 ayat 21 sampai 22. Ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 22-nya, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, ayat yang kita baru baca itu adalah bagian perikop kedua ya. Jadi masa kesusahan besar itu terjadi 7 tahun seperti yang saya sampaikan di khotbah saya sebelumnya di tahun lalu. Itu tersantum di ayat 3 sampai 14. Itu adalah 3,5 tahun pertama, kan dibagi dua ya, 7 tahun itu 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Ayat yang tadi kita baca itu bagian daripada 3,5 tahun yang terakhir, ya, dengan kondisi yang penganiayaannya makin parah, gitu ya, kurang lebih itu. Nah, jadi masa kesusahan besar yang kedua ini, yang tercantum di ayat 15 sampai 28, ini ditandai dengan siksaan yang sangat berat bagi umat Tuhan. Dan munculnya Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Nah, untuk siksaan yang berat, saya ingin menekankan pada ayat tadi yang kita baca. Karena ada kebenaran penting yang bisa menjawab pertanyaan kita tentang kapan terjadinya rapture. Di ayat 21 ini dikatakan bahwa siksaan yang luar biasa itu akan terjadi pada masa itu, sehingga kalau tidak dipersingkat, maka semua manusia akan mati. Lalu di ayat ke-22 dikatakan, dijelaskan bahwa karena orang-orang pilihan, ini artinya umat Tuhan pilihan, bukan umat Tuhan biasa, tapi umat Tuhan pilihan. Karena orang-orang pilihan itulah, maka masa siksaan yang luar biasa itu dipersingkat. Jadi di situ disebutkan orang-orang pilihan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris disebutnya elected ya, atau the chosen one. Jadi orang-orang terpilih. Artinya ini bukan umat Tuhan biasa, tapi umat Tuhan pilihan Allah. Maksudnya apa? Umat pilihan Allah. Menurut pandangan saya, umat Tuhan pilihan Allah ini adalah umat Tuhan dengan kualitas yang terbaik. Umat Tuhan yang layak istilahnya untuk mengalami rapture. Gitu ya. Ya, saya sampaikan sekali lagi bahwa yang mengalami rapture itu harus memiliki kualifikasi tertentu. Tanpa kualifikasi tersebut, maka kita tidak akan mengalami rapture. Dan jadi tidak semua orang Kristen akan mengalami rapture, hanya yang pilihan saja. Dan ya, berharap kebenaran firman ini akan mendorong kita semua untuk semakin sungguh ngikut Tuhan ya. Jadi jangan asal-asalan ngikut Tuhan, tapi ya makin rajin saat teduh, baca firman, cari wajah Tuhan, praise fellowship, ya, praise and worship dan sebagainya ya dilakukan. Jadi pelaku firman ya, pelaku firman yang baik bukan hanya pendengar saja. Jadi lewat ayat yang tadi baru kita baca, 2 ayat tadi, artinya umat pilihan Tuhan itu masih ada pada saat siksaan yang dahsyat itu terjadi. Masih ada. Mereka belum mengalami rapture. Jadi camkan benar kebenaran ini ya. Jadi pada saat masa siksaan dahsyat itu terjadi, umat Tuhan belum diangkat. Masih ada di bumi, karena orang-orang pilihan masih ada di situ. Oke. Selanjutnya. Kita baca lagi satu bagian di Matius 24 ayat 29 sampai 31. Bisa satu lagi ya, bacakan. Ayat 29 sampai 31 ya. Silakan, mungkin ada dari online juga boleh. Yang suaranya kerasnya Pak Alex tadi. Kalau boleh Pak Alex. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Bisa Pak Alex? Atau siapa aja yang siap? Silakan bacakan.
Matius 24 ayat 29 sampai 31. Udah direkam? Nggak ada. Ya udah, silakan Pak Sem. 29, Ya, sempat. Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Pegang kata kunci ayat awal tadi. Sesudah siksaan, segera sesudah siksaan. Pegang kalimat itu. Jadi segera sesudah siksaan baru Tuhan Yesus datang. Baru rapture terjadi, mengumpulkan seluruh umatnya dari segala penjuru dunia, katanya, dikatakannya, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Malaikat baru meniupkan sangkakalanya untuk mengumpulkan umatnya. Jadi sangat jelas ya, bahwa rapture itu terjadi setelah terjadi siksaan. Ya. Jadi bukan terjadi sebelum masa kesusahan besar, bukan juga terjadi di tengah-tengah masa kesusahan besar. Ini yang harus dipahami kebenarannya tentang firman Tuhan ini. Jadi seluruh umat Tuhan akan mengalami masa kesusahan besar, baik umat pilihannya maupun yang tidak. Ya, semua akan mengalami. Jadi saya hanya ingin menekankan karena ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan rapture itu terjadi sebelum penganiayaan atau di tengah-tengah penganiayaan. Hati-hati ya. Jangan disesatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Karena firman Tuhannya tadi kita udah jelas, saya sadar bukakan bahwa rapture terjadi setelah masa penganiayaan besar. Jadi kalau ada yang menyampaikan di luar itu artinya salah dan itu adalah bukan hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga memang sangat menyayangkan bahkan hamba Tuhan dengan jemaat yang sangat besar juga mengkhotbahkan tentang rapture itu terjadi sebelum masa penganiayaan besar. Waduh, ini sedih ya buat saya sih. Karena gereja yang besar, tapi gembalanya menyampaikan hal itu. Saya sih masih positif thinking ya terhadap gembala tersebut. Karena mungkin dia berpandangan seperti itu disebabkan mungkin belum sampai pada kebenaran yang saya sampaikan hari ini tentang akhir zaman. Saya sebenarnya sedang berusaha ya, pengen kontak dengan gembala tersebut, tapi saya belum dapat nomornya. Bukan gaya-gaya, pengen gitu ya. Tapi saya ingin menyampaikan, ingin sharing gitu kepada dia, bahwa apa yang disampaikan, bukan juga pengen debat dengan dia, tapi sharing aja, saling membagikan kebenaran, supaya kebenaran yang sejati itu yang bisa didapatkan lewat sharing seperti itu ya. Karena bagi saya, kalau hal ini terus diajarkan, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini sangat berbahaya buat umat Tuhan yang mendengarkannya. Seberapa membahayakannya pengajaran tentang rapture sebelum masa penganiayaan besar nanti saya akan jelaskan segera ya. Seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kita harus acuan kita adalah firman Tuhan, bukan rekaan ya. Tentang iming-iming. Kalau saya katakan itu istilahnya pakai iming-iming ya. Iming-iming bahwa umat Tuhan akan mengalami rapture sebelum masa penganiayaan besar terjadi, itu akan menciptakan umat Tuhan yang tidak mau bayar harga dalam mengikut Tuhan. Ya. Meskipun Tuhan Yesus menganugerahkan keselamatan kepada kita itu secara gratis, tapi ada harga yang mahal yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus saat mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Kita coba buka satu ayat lagi, Yohanes 15 ayat 20. Yohanes 15 ayat yang 20. Bisa satu orang bacakan lagi? Kalau dari online ada yang bisa bacakan boleh. Yohanes 15 ayat 20. Jadi kalau ada boleh yang teman-teman yang di onsite. Ingatlah
apa yang telah kulakukan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ya, jelas sekali ya. Jadi kalau Tuhan Yesus telah mengalami penganiayaan yang hebat, maka kita sebagai pengikutnya pun harus siap-siap mengalami penganiayaan yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi intinya kalau engkau menjadi orang Kristen namun tidak siap dianiaya, ya lebih baik jangan jadi orang Kristen. Kalau kasarnya saya ya. Karena orang Kristen itu harus siap dianiaya. Apakah saya siap ya dianiaya? Enggak siap, saya juga takut. Tapi pada saat itu terjadi kita harus menyiapkan diri. Kalau benar itu terjadi. Sebelum kita lanjutkan apa yang akan saya sampaikan, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyaksikan video ini untuk melengkapi apa yang akan saya sampaikan selanjutnya. Silakan, Bro Curian, untuk memutarkan video. Yang ini ya. Ya. Ada yang lebih berbahaya dari Kristen progresif. Karena ketika pendukung Kristen progresif bersuara, maka muncullah tandingan-tandingan yang menentang kesesatan ini di dunia sosmed. Tapi yang justru berbahaya ketika ada kesesatan di dalam gereja, tapi nggak disadari, bahkan diikuti banyak orang Kristen, maka ini jauh lebih berbahaya. Mau tahu? Mari kita bahas. Ketika Musa berada di puncak gunung untuk menerima hukum Tuhan, dan karena lama ia tidak turun-turun menjumpai bangsa Israel, maka orang-orang Israel menjadi tidak sabar dan memaksa Harun untuk membuat sesosok ilah yang akan memimpin mereka. Lantas Harun menyuruh orang Israel mengumpulkan emas yang mereka miliki, lalu dibentuklah anak lembu tuangan. Setelah itu, Harun berkata kepada orang Israel di Keluaran 32 ayat 4. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Harun menggantikan sosok Tuhan yang benar dengan patung anak lembu emas dengan perkataan inilah Allahmu. Perhatikan, nama Allah alias Elohim tidak diganti. Bukan hanya itu saja, di ayat berikutnya, di ayat 5 dikatakan demikian. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Lihat, bukan hanya Harun menyebut anak lembu emas sebagai pengganti Tuhan yang benar, tetapi sekaligus tidak mengubah pola ibadah yang mengatakan besok hari raya bagi Tuhan. Kata Tuhan di sini adalah Yahweh. Tidak ada yang beda dalam tata cara ibadah dan penyebutan nama Tuhan. Semua liturgi tidak ada yang berubah. Semua sama. Yang berbeda hanya satu saja, yaitu objek penyembahannya tidak lagi kepada Tuhan yang benar, tetapi kepada berhala alias anak lembu emas. Semua orang terkecoh dan mengikuti kesesatan tersebut. Mau tahu apakah anak lembu emas itu di zaman sekarang? Di Matius pasal 6 ayat 24, Tuhan Yesus menyebut inisialnya dengan Mr. M. Ketika Mr. M menjadi pusat penyembahan, maka umat Tuhan dibuat akan semakin tamak dan rakus untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Mereka tenggelam di dalam pesta pora, persis seperti yang dialami oleh bangsa Israel setiap kali mereka selesai melakukan penyembahan terhadap anak lembu emas itu, mereka juga berpesta pora. Tak ada satupun yang menentang praktek penyembahan Mr. M ini, karena semua praktek ibadah, liturgi, dan penyebutan nama Tuhan tidak ada yang berbeda. Alkitabnya juga sama, pujiannya juga sama, dan nama Yesus juga disebut-sebut. Hanya objek penyembahannya yang diubah. Inilah kesesatan yang sulit dideteksi. Jauh lebih berbahaya dari Kristen progresif. Apabila kekristenanmu tidak mengubahmu menjadi seperti Kristus, tetapi justru membuatmu semakin mencintai dunia ini, tambah tamak dan rakus terhadap kemewahan duniawi. Mazmur 135 ayat 18 katakan, orang-orang yang membuat berhala-berhala itu menjadi sama saja seperti berhala. Demikian juga semua orang yang percaya kepada berhala.
kamu menjadi seperti apa yang kamu sembah. Pastikan kamu berada di gereja yang menyembah Tuhan yang benar, bukan kepada Mammon. Amin. Ya, tadi itu yang disampaikan oleh PDM Daniel Handi ya dari Rock Ministry tentang bahayanya Mr. M. Apa maksudnya Mr. M? Mari kita buka Matius 6 ayat 24. Satu orang bisa bacakan lagi? Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi Mr. M itu adalah Mammon, ya. Nah, yang jadi pertanyaan tadi saya udah bicara tentang umat Tuhan harus siap dianiaya dan sebagainya. Nah, ini sekarang bicara tentang Mr. M, Mammon. Apakah itu Mammon dengan siap dianiaya? Nah, saya jelaskan. Mammon itu berbicara uang yang banyak, harta melimpah dan sebagainya lah ya, kemewahan dunia dan sebagainya ya. Nah, kecenderungan orang-orang kaya akan memiliki gaya hidup hedon ya. Gaya hidup hedon itu gaya hidup yang bermewah-mewahan seperti itu ya, menikmati kemewahan dunia, segala kenikmatan dunia dinikmati dan sebagainya ya, seperti itu. Itulah sebabnya kalau teman-teman perhatikan pada saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus. Senjata pamungkas yang iblis pakai di yang ketiga apa? Senjata pertama, senjata kedua nggak mempan. Senjata ketiga, iblis berharap bisa mempan. Yaitu apa? Iblis memperlihatkan seluruh kemewahan daripada dunia ini. Dan Tuhan Yesus disuruh menyembah iblis. Iblis akan berikan kemewahan dunia ini. Puji Tuhan. Tuhan tidak tergoda dengan Mr. M tadi. Ya, seperti itu. Iblis bisa dikalahkan dengan segala tipuannya. Tuhan Yesus tidak luluh ya, tidak terpukau dengan segala kemewahan dunia yang ditawarkan iblis. Tuhan justru bahkan memilih jalan salib. Tuhan memilih mengalami penganiayaan yang hebat daripada menikmati kemewahan dunia ini. Ini persis sama seperti yang dialami oleh Musa. Kita buka ya, Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 26. Satu orang tolong bacakan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya. Musa itu berhasil mengalahkan 3 tak. Godaan 3 tak ya, harta, tahta, dan wanita sekaligus dikalahkan semua. Mesir menyediakan semuanya. Dan Musa menang. Dia lebih memilih jalan salib. Lebih memilih mengalami penganiayaan bersama bangsa Israel yang berkarakter pemberontak. Ya. Jadi, ya Musa memang tidak disalibkan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tidak mengalami salib secara lahiriah ya. Tapi dia mengalami salib secara mental dan spiritual. Ya. Sampai-sampai akhirnya Musa gagal masuk ke tanah perjanjian karena tidak berhasil meredam emosi dan amarahnya terhadap bangsa Israel, bangsa yang pemberontak. Waduh. Jadi Musa itu mengalami penganiayaan secara mental dan spiritual tuh, menghadapi bangsa Israel yang berdegong gitu ya, seperti itu. Jadi kalau berbicara penganiayaan itu jangan kita hanya berpikir penganiayaan secara fisik seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi ada juga penganiayaan secara mental dan spiritual. Dan ini yang dialami oleh Musa. Sampai dia gagal masuk ke tanah Kanaan. Saya terus terang, saya juga udah kenyang ya mengalami penganiayaan mental, spiritual seperti itu ya. Ada orang-orang yang menyebalkan kita, orang-orang menjengkelkan kita, orang-orang yang kadang-kadang menyerang kita secara verbal dan sebagainya ya. Jadi ya itu contoh orang-orang yang bisa membuat kita mengalami penganiayaan ya.
kemarin aja ya, berapa bulan yang lalu. Jadi saya udah siap-siap besoknya mau ngantar istri saya subuh-subuh kan ke rumah sakit. Kalau saya itu hari Minggu, karena Seninnya saya mau subuh harus berangkat. Kalau harus berangkat subuh ya, karena kalau terlambat nggak dapat tempatan gitu di rumah Hasan Sadikin. Jadi harus pagi-pagi jam 6 atau jam 6 lewat dikit harus sudah sampai di sana. Jadi ada mobil parkir di depan rumah saya, persis mepet banget dengan gerbang gitu. Jadi ternyata mobil Pak RT. Jadi saya telepon Pak RT-nya, Pak, baik-baik Pak, tolong mobilnya dimundurin aja atau dia digeser aja 1 meter aja. Nggak usah dipindahin ke depan rumah, geser aja 1 meter supaya saya ada ancang-ancang. Kalau mobil keluar jadi nggak susah. Dia keluar, dia ngomong begini. Sebenarnya ini masih bisa dikeluarkan. Bapak tuh egois, aduh. Loh kok Bapak ngomong begitu, saya bilang. Tapi dia sambil ngomong itu dia pindahin mobilnya ya, jadi dimajuin 1 meter seperti itu. Kesal juga bagi saya. Sebenarnya saya sebagai orang pemilik rumah berhak lu melarang orang parkir di depan rumah saya gitu ya. Ini dia saya ngomong baik-baik gitu. Itu kan kadang-kadang hal seperti itu dia. Hal seperti itu menjengkelkan kita ya, kadang-kadang seperti itu. Nah itu contoh-contoh ya, kalau kita bisa mengalami penganiayaan secara mental dan spiritual. Oke, nah jadi dari video yang kita saksikan tadi, kita bisa melihat betapa bahayanya Mamon ya, Mr. M. Lebih berbahaya dari ajaran Kristen progresif katanya ya. Jadi lihatlah ajaran-ajaran sesat yang selama ini berusaha menyesatkan umat Tuhan. Bukankah ajarannya selalu membelokkan umat Tuhan agar tidak mau menjalani salib? Nah, ini salah satu ciri ya. Ciri pertama daripada ajaran sesat itu membuat kita membelokkan kita supaya tidak menjalani salib. Contoh ya ajaran-ajaran sesat itu ya. Ini saya ambil contoh banyak di beberapa contoh. Ada contoh ajaran kasih karunia. Dan teman-teman udah tahu ya. Yang mengajarkan bahwa kita sekali selamat tetap selamat. Jadi meskipun kita jatuh bangun di dalam dosa, kita akan tetap selamat. Yang penting sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hati-hati. Ya, itu adalah ajaran yang malah saya bilang itu menyesatkan karena mengajarkan kasih karunia dalam porsi yang tidak tepat. Gitu. Terus ada tadi ya katakan Kristen progresif. Kristen progresif itu menekankan bahwa Allah Bapa itu baik. Sehingga saking baiknya Allah Bapa nggak mungkin melemparkan orang baik ke dalam neraka. Meskipun kita terus jatuh bangun dalam dosa, asalkan kita sering berbuat baik, maka kita masuk surga. Katanya. Padahal firman Tuhan katakan perbuatan baik kita itu dikatakan seperti kain kotor katanya, di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati lagi. Ada satu lagi ajaran, ini yang dari Korea nih. Ajaran JMS. JMS itu singkatan dari Jesus Morning Star. Singkatan juga dari pemimpin atau inisial dari pemimpin daripada ajaran JMS ini, yaitu Jeong Myung Seok. Ya. Jadi JMS ini, Jeong Myung Seok ini mengaku sebagai Mesias. Ya. Mengajarkan para wanita cantik pengikutnya untuk melakukan pembersihan spiritual dengan melakukan hubungan seks dengan sang Mesias. Jadi wanita-wanita cantik yang sudah melakukan hubungan seks dengan JMS ini disebut mempelai Kristus. Jadi ratusan jadi korban, termasuk anak-anak yang di bawah umur. Itu ya, beberapa contoh bagaimana ciri ajaran sesat itu adalah menghindarkan kita, istilahnya kita mengikut Tuhan supaya enak gitu ya, tidak perlu bayar harga. Gitu. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua daripada ajaran sesat itu adalah dengan mengajarkan umat Tuhan untuk membayar harga, untuk memikul salib dengan cara yang salah. Contoh, lagi rame nih, hati-hati ya dengan teman-teman ya. Ajaran Siam Gyeonji ya, pemimpinnya Lee Man-hee ya, itu menjadikan pengikutnya terhitung dalam 144.000 yang diselamatkan sesuai kitab Wahyu. Dan mereka itu merasa benar sendiri, yang lain sesat menurut mereka. Tapi setelah jumlah pengikutnya
udah mencapai angka 250.000, artinya melewati kuota 144.000, maka pemimpinnya ngubah aturan lagi bahwa yang dari 250.000 itu harus diseleksi lagi untuk masuk kategori yang 144.000 yang terpilih. Jadi harus bayar harga lagi, bayar harga versi mereka ya, harus pikul salib lagi dan sebagainya. Padahal salib yang mereka pikul itu adalah salib sendiri, bukan salib Kristus. Hati-hati. Ya, mereka wah rajin ngikutin acara-acaranya, sikap dipikirnya itu memikul salib, padahal itu nggak benar, sesat. Jadi saya ambil contoh aja. Mungkin teman-teman lihat contoh 450 nabi-nabi Baal yang waktu berhadapan dengan Nabi Elia, mereka menoreh-noreh diri ya, menyiksa diri ya, supaya bisa api itu turun. Ya. Nah itu adalah contoh-contoh bagaimana memikul salib dengan cara yang salah. Pengikut saksi Yehova juga termasuk di dalamnya, karena mereka itu istilahnya bangga, disebut sesat, ditolak di mana-mana, ya itu dianggapnya itu sebagai bayar harga. Jadi hati-hati ya. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, ciri ajaran sesat yang ketiga, itu saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3. Kita baca ya. Ini kayaknya ayat terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3, bisa tahu satu orang bacakan? Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, jadi jelas sekali ya. Berdasarkan ayat ini, ciri ajaran sesat itu adalah, yang ketiga itu adalah tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Jadi kalau teman-teman diperhadapkan dengan gereja yang begitu hebat, yang megah, yang diberkati dan sebagainya, jangan terpukau dulu dengan semua itu. Karena pada saat gereja tersebut tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka jelas itu adalah gereja yang sesat. Pada saat pemimpinnya mengatakan, sayalah Mesias, tadi seperti tadi, jadi bukan lagi Tuhan Yesus, tapi anak domba yang jadi pusat penyembahan, hati-hati. Itu artinya sesat. Dan tadi contoh-contoh daripada ajaran sesat yang tadi saya sebutkan itu adalah semuanya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, kembali pada satu pertanyaan. Kenapa saya kasih judul firman Tuhan hari ini penyesatan terakhir? Alasannya kenapa? Karena engkau baru sadar bahwa engkau telah diajarkan ajaran yang sesat. Khususnya tadi ya, perang rapture itu terjadi sebelum masa kesusahan besar. Engkau baru sadar itu sesat pada saat engkau sudah memasuki masa penganiayaan besar. Ya bersyukur ya kalau engkau sadarnya mungkin pada masa kesusahan besar yang pertama, yang 3,5 tahun pertama. Mungkin masih cukup waktu untuk engkau bertobat ya. Masih cukup waktu untuk mempersiapkan mental untuk menghadapi masa penganiayaan yang berat di 3,5 tahun yang kedua. Ya, kembali pada jalan Tuhan. Namun kalau engkau baru sadarnya pada saat sudah memasuki masa kesusahan besar yang kedua, saat antikris sudah berkuasa, saya terus terang khawatir engkau tidak akan kuat menghadapi kesusahan atau penganiayaan yang kau alami saat itu. Karena kesusahan atau penganiayaan pada masa kesusahan besar yang kedua itu jauh lebih sadis, lebih parah daripada yang pertama. Apalagi ya, pada saat engkau sedang mengalami kesusahan dan penganiayaan, engkau sedang dianiaya gitu, ditipu lagi sama si jahat, sama nabi-nabi palsu itu, pengikut si antikris. Mereka katakan, engkau itu tidak termasuk orang-orang pilihan. Makanya engkau tidak mengalami rapture. Makanya engkau mengalami penganiayaan sekarang. Engkau tidak mengalami rapture. Bisa down itu orang, meskipun dia punya iman yang kuat, dikatakan, ya karena kamu mengalami penganiayaan, karena kamu tidak diangkat. Dianggapnya bahwa rapture itu sudah terjadi. Padahal belum terjadi. Bayangkan. Bisa murtad itu orangnya. Yang tadinya, ya mungkin dia akan berpikir. Dalam pikirannya, karena dia melihat mungkin apa yang dikatakan itu dikiranya benar, percaya dengan tipuan mereka bahwa rapture itu sudah terjadi, maka engkau akhirnya berpikir secara logika, ya daripada saya menderita disiksa di luar kemanusiaan dan nanti juga nggak diangkat, ya lebih baik mengikuti keinginan mereka, menyangkal Tuhan Yesus. Saudara. Padahal rapture sebenarnya belum
terjadi. Justru terjadi setelah masa kesusahan besar yang 7 tahun apa yang terakhir itu ya, yang 3,5 tahun yang kedua. Jadi bayangkan ya, saat teman-teman sedang mempersiapkan diri untuk rapture, tetapi nyatanya mengalami penganiayaan. Apa yang akan terjadi dengan iman teman-teman? Bisa dong. Ya kan kita bisa kecewa, bahkan murtad. Karena rapture itu adalah sesuatu yang positif, betul kan? Sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman. Kan diangkat Tuhan, bertemu dengan Tuhan dan sebagainya. Sedangkan penganiayaan merupakan sesuatu yang negatif, tidak menyenangkan. Ya tidak nyaman, mana ada yang suka ya dianiaya. Ya. Jadi pada saat kau siap-siap untuk mengalami sesuatu yang menyenangkan, tapi nyatanya mengalami yang sebaliknya. Pasti kau kecewa dan bisa murtad. Dan ini yang diinginkan oleh si iblis. Supaya dia punya banyak teman di neraka. Jadi hati-hati sekali dengan pengajaran yang tadi ya, rapture itu terjadi sebelum masa penganiayaan. Jadi pemikiran saya begini, lebih baik kita siap-siap dianiaya saja. Jangan siap-siap rapture. Kalaupun benar ya, misalnya terjadi rapture duluan daripada penganiayaan, kan nggak ada ruginya. Kita siap-siap mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, yang malah mengalami sesuatu yang menyenangkan di rapture, ya puji Tuhan. Ya, lebih baik begitu ya. Satu lagi yang terakhir, sebelum kita tutup. Ini berkaitan dengan munculnya antikris. Ya. Banyak orang yang memperkirakan bahwa antikris itu muncul dari seseorang yang hebat. Yang bisa mendamaikan dunia. Ini sekarang kan lagi banyak perang kan. Orang yang hebat yang bisa mendamaikan misalnya perang Israel dengan Palestina, dengan Hezbollah, dengan Iran dan sebagainya, bisa mendamaikan antara Rusia dengan Ukraina gitu ya. Jadi orang ini bisa mendamaikan dunia, bisa membuat ekonomi dunia juga hebat ya. Semua jadi bisa dapat makan yang cukup, tidak ada yang kelaparan misalnya. Ya bisa membuat semuanya baik gitu ya. Menyelesaikan masalah-masalah dunia lah tentang segala hal ya, termasuk sakit penyakit, keadilan dan sebagainya. Pokoknya orang ini hebat, bisa menyelesaikan seluruh masalah kehidupan manusia. Dan karena saking hebatnya orang ini, maka orang ini dipuja-puja oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Karena mereka terpukau dengan prestasi hebat daripada orang tersebut. Di poin inilah kita harus hati-hati. Karena umat Tuhan juga bisa terpukau dengan orang tersebut dan turut memuja-muja orang tersebut. Ya kita kan baru saja menyelesaikan pilpres ya, sedikit bicara tentang pemilihan presidennya. Ada kubu 01, ada kubu 02, ada kubu 03 ya. Dan banyak orang memuja calon pemimpin yang mereka dukung ya. 01 yang memimpin 01, 02, 03, 03. Bahkan ada istilah para pendukung calon presiden itu yang mendukung mereka mati-matian. Disebutnya dengan istilah daerah. Wah, kalau pemimpinnya diejek atau dijelekin, wah dia panas ya, membela pemimpinnya. Padahal dia membela pemimpin juga nggak dapat apa-apa sebetulnya. Seperti itu ya. Jadi diehard, mendukung penuh daripada presidennya, membela habis-habisan. Jadi setiap kali kalau ada kubu lawan yang menjelek-jelekan calon pemimpinnya, dia langsung membela pemimpinnya. Kalau perlu bahkan membalas untuk menjelek-jelekan kubu lawan. Bahkan orang-orang yang tidak satu pandangan dengan mereka anggap sebagai musuh. Itu sebabnya bahkan bisa terjadi pada satu keluarga yang memiliki pilihan yang berbeda sampai menjadi musuhan. Bahkan suami dan istri bisa bercerai karena memiliki pilihan yang berbeda. Padahal kalau pemimpinnya menang pun, dia juga nggak dapat apa-apa. Ya. Karena hanya pendukung biasa aja ya, tidak masuk dalam struktur pendukung partai gitu. Jadi kalau pemimpinnya jadi pemenang, apakah hidup mereka menjadi lebih baik? Tidak juga. Gitu. Hidup berjalan mengalir seperti biasa sebelum pemimpin itu menang. Nah, hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah khususnya kepada para pendukung yang diehard ini ya. Karena para pendukung yang diehard inilah yang bisa disesatkan oleh si iblis. Karena mereka itu begitu mudah terpukau dengan prestasi hebat dari pemimpin yang mereka dukung. Bahkan pada saat pemimpinnya mulai menyeleweng, mereka tetap mati-matian mendukung pemimpin tersebut, meskipun dia menyeleweng. Mereka tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Inilah yang akan terjadi dengan pengikut antikris. Mereka begitu memuja, mereka begitu terpukau dengan sang antikris dengan prestasinya yang luar biasa bagi dunia, sehingga saat antikris itu mulai menunjukkan tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya jahat, para pengikutnya yang diehard tetap saja mendukung dia. Dan akhirnya mereka tersesat. Jadi saran saya, kalau engkau mendukung seorang pemimpin, janganlah mendukung secara diehard.
Dukung secukupnya. Pada saat pemimpin yang kau dukung berbuat salah, jangan takut mengkritik dan mengkoreksi pemimpin itu ya. Dan kalau engkau sudah yakin bahwa pemimpinmu tetap berbuat salah, meskipun sudah dikritik dan dikoreksi, jangan ragu untuk meninggalkan pemimpin itu. Ikutilah pemimpin yang benar, sehingga engkau tidak jatuh dalam penyesatan terakhir, ya. Karena penyesatan terakhir itu terjadi bagian terakhir itu, dan bisa jadi kita terlambat seperti itu. Jadi firman Tuhan katakan dalam doa, berikanlah kami makanan kami yang Ya. secukupnya. Jadi kalau mendukung pemimpin juga secukupnya. Kalau lebih dari itu, kata nenek itu berbahaya ya. Jadi secukupnya ya, jangan lebih daripada itu. Itu apa yang saya sampaikan teman-teman, kiranya jadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini jadi rema, menjadi suatu kebenaran yang akan mencerahkan mata rohani kami untuk bisa melihat kebenaran-Mu, membuat kami tidak mudah disesatkan oleh apapun juga, tapi kami bisa fokus mata kami tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, pemimpin sejati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam satu nama yang penuh kuasa, yang dahsyat, yang ajaib, nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan saya syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Amin. Ya, terima kasih kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita saat ini adalah masuk masa-masa kritis lah sebenarnya. Dari firman Tuhan ya. Masa-masa yang benar-benar harus kita perhatikan supaya kita bisa menyelamatkan jiwa kita dengan percaya kepada Tuhan. Ya, supaya jangan kita disesatkan. Tuhan sudah memberi tahu ya, akhir zaman ini adalah banyak penyesat-penyesat, banyak yang mengaku mereka tuh benar aja, pasti benar. Mereka sendiri, ya, orang lain salah. Ya, mungkin kita akan membahas satu dua orang mengenai firman Tuhan. Belum ya, bisa Dari online. bahas. Dari online. Mungkin dari online dulu ya. Ya, bisa langsung. Hah? Pak Herman. Komentar. Mengenai firman Tuhan. Pak. Pak Apuk ya. Biasa kita di Full Gospel ini kita nggak satu arah mendengar, tapi kita juga memberi respon. Kita ulas supaya kita bisa sharing, bisa menajamkan atau menambahkan, ataupun bisa kesaksian pribadi mungkin firman Tuhan itu. Pak Apuk mungkin? Pak Apuk masih ada ya? Ada. Nah, Ya. Terima kasih Pak Samuel, Pak Yusak. Terima kasih sudah diberitahu ya, diberitahu. Dan kalau melihat rasa-rasanya sangat sulit sekali ya kita bisa mempertahankan iman. Tapi saya yakin dan percaya bahwa saya akan mengandalkan Roh Kudus ya yang ada di dalam diri kita, dalam diri saya. Karena apa? Karena memang manusia itu sungguh teramat sangat lemah sekali. Ya, sangat lemah sekali. Ya, jangankan kita bilang iblis, keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup itu juga di dalam diri kita melekat ya. Jadi begitu bangun tidur, kita mesti ingat, kita minta kekuatan dari Tuhan bahwa hari ini mohon Tuhan pimpin beri kekuatan seperti kesaksian Ko Herman tadi ya. Saya yakin itu kekuatan dari Tuhan. Ya, hal-hal yang mungkin seperti itu juga yang kalau dilakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, apalagi ini mungkin dengan penyesatan-penyesatan yang tadi Bro Yosa sudah sampaikan. Begitu banyak sekali ya penyesatan terakhir ini. Jadi saya pribadi memang tidak akan sanggup ya, tidak akan sanggup menghadapinya, tetapi saya yakin
Saya akan mengandalkan Tuhan dan saya yakin bahwa Tuhan akan menolong. Ya, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Ya, itu aja mungkin dari saya. Terima Ya. kasih, Pak Samuel. Terima kasih. Oke, mungkin pada waktu ini ya. Tambahkan yang dari website. Dari tadi udah mau ngomong nih. Silakan. Bro, aku tersenyum. Pak Kiong, apa kabarnya Pak Kiong? Ya oke lah, baiklah. Tapi ini versi saya ya, versi saya. Karena saya akan bicara juga sejarah. Ya, saya setuju yang dikatakan Bro Yusuf bahwa kita itu di akhir zaman ya. Setuju. Cuma akhir zamannya nggak tahu sampai kapan lah. Yang penting di akhir zaman aja begini. Sejarah mencatat begini, sejarah mencatat. Ini bukan omongan saya. Abad keempat, gereja itu tidak dipimpin sama Roh Kudus. Ngedroplah gereja itu. Tidak dipimpin sama Roh Kudus. Muncullah gereja baru. Bahkan Alkitab kita itu dikanonisasi sama gereja Katolik. Ya, jadi muncullah gereja bermunculan. Saya nggak sebutin lah karena kita denominasi gereja ya. Dan luar biasanya setiap muncul gereja baru, aliran baru, pasti diikutin ajaran akhir zaman. Serius ini. Salah satunya itu Pentakosta. Akhir zaman. Ramai gerejanya gitu. Sudah ramai, redup lagi. Nggak tahu nanti tahun 2024 mengajar akhir zaman lagi, muncul gereja baru lagi. Nggak tahu lah ya. Cuma satu sisi saya percaya. Ini memang karena sejarah nanti Bro Yusuf, kita semua boleh belajar ya. Dari abad keempat terus muncul gereja Katolik, muncul gereja Reform tahun 1500. Reform muncul lagi gereja Pentakosta. Sebelum gereja Penta muncul lagi namanya gereja Metodis. Sama semua gereja itu berbicara tentang akhir zaman semua. Saya nggak tahu nanti di akhir zaman yang ini nanti mungkin muncul gereja apa lagi nggak tahu lah ya. Tetapi topiknya sama. Setiap muncul gereja akhir zaman muncul gereja baru gitu. Sama termasuk yang di Korea itu. Jadi ajarannya akhir zaman muncul gereja baru lah gitu. Nah, tapi saya setuju pribadi bahwa memang kita hidup di akhir zaman. Cuman akhir zamannya saya pribadi nggak tahu ya. Cuman saya punya keyakinan yang kuat. Hidup saya aman bersama Tuhan Yesus. Kalau saya pribadi aman bersama Tuhan Yesus. Seperti tadi Bro Yusuf bilang kan tadi apa namanya? Bahwa perbuatan baik kita seperti kain kotor karena begitu. Bukan berarti kita ngotorin diri gitu ya. Jangan juga. Ya tujuannya kita full gospel ini kan supaya kita sebenarnya semakin dibangun lah ya. Tetapi saya mendengar kata akhir zaman itu apa namanya bukan yang asing gitu ya. Menurut saya gitu. Kalau dulu saya dengar akhir zaman saya ketakutan dulu saya ketakutan dengan akhir zaman. Kalau sekarang setelah saya banyak belajar itu ya nggak tahu. Salah satu Korea itu terakhir tuh. Ya namanya itu apa GMC ya? Yang gereja yang baru itu sama topiknya akhir zaman aja. Biasanya enggak kayaknya sepertinya Indonesia sudah nggak mempan tentang akhir zaman, mungkin di bangsa lain masih akhir zaman muncul gereja baru, nggak tahu lagi nanti akhir apa lagi lah. Tetapi memang bagus tuh akhir zaman itu orang jadi rajin ke gereja gitu. Itu aja sih. Terima kasih sharing firman-Nya Tuhan. Saya ingat dulu di Bandung juga ada ya, namanya apa, Lia Eden ya. Eden itu akhir zaman juga, dia menetapkan satu tanggal. Sebelumnya nanti tanggal berapa gitu Tuhan akan datang mau di gunung, tapi memang nggak kejadian. Pengikutnya banyak. Sudah menjual semua harta benda. Ya. Nah, di sini kita diingatkan, kita percaya kepada Tuhan, kita persiapkan aja. Ya, bukan kita nggak percaya akhir zaman atau apa. Posisi kita terus ikut Tuhan. Ya, tadi Tuhan, dalam Tuhan tuh aman. Tuhan sendiri tadi kalau aku mengatakan Roh Kudusnya, kita nggak usah takut, nggak usah bimbang ikut sana sini kiri kanan. Yang penting kita ikut Tuhan aja, udah tenang. Ya, nggak usah khawatir. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Ya. Nah, mungkin ada lagi yang dari online nih. Seperti Pak Kiong ya.
Pak Kyong dari tadi mau ngomong. Oh, wah, Pak Akyong mau ngomong kayaknya udah. Ayo Kak Kiong ah. Enggak, Bang Daud. Koyosak, malam hari ini saya benar-benar menikmati aja. Ini berat nih. Bahasannya berat. Bukan level saya, jadi saya level pendengar aja. Cuman setuju dengan kata-kata Bang Daud, merasa damai dengan Tuhan, itu aja lah. Ya semua kesaksian juga malam ini bagus-bagus. Ya. Jadi lakukan aja porsi yang standar kita gitu, yang bisa kita lakukan itu aja. Ini berat ini, Koyusak. Bagus firmannya. Saya nggak bisa komentar. Yang lain aja. Ya. Boleh saya tambahkan lah. Sebenarnya kalau kita lihat penyesatan ya, intinya sih kalau saya belajar di sini, kalau kita pernah mungkin baca ya, di Keluaran 20 ayat 3 itu jangan ada padamu Allah lain. Bahkan kita tahu di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 terkatakan janganlah mencintai dunia bahkan apa di dalamnya, termasuk keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup ya. Bahkan ketika kita menjadi orang Kristen, siapapun itu ya, termasuk saya sendiri yang udah lama atau yang baru pertama ikut Kristus, ada yang harus kita perhatikan dengan cermat itu, jangan biarkan diri kita mengidolakan sesuatu selain Tuhan. Ya. Itu inti pemahamannya harus kita pahami bersama-sama kita sebagai orang Kristen ya. Entah yang baru, entah yang udah lama, itu intinya satu itu aja. Ketika kita mengidolakan sesuatu selain Tuhan, pasti kita akan ke bawah tersesat gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih. Ada satu lagi dari online mungkin Pak Ika, Pak Ika. Pak Ika. Mau kasih ulasan? Ya, sudah, sekolah Pak Ika. Nah, Silakan. masih. Nah, udah. Makasih. Sementara saya pendengar aja. Ini memang menarik tapi tidak mudah. Silakan. Pikiran suka banyak tanya Pak Ika. Ya, silakan mungkin Pak Hayat mungkin. Pak Hayat mungkin atau Pak Presiden Remo. chapternya tuh. Silakan langsung aja mute-nya. Masih di mulut. Enggak. Ya, nggak ada mungkin Winke mau kasih ulasan atau menyimpulkan dari semua. Resume. Poin kan. Ya, resume. ya kalau dari saya lebih cenderung membenarkan segala apa yang Bro Ishak sampaikan dalam menghadapi akhir zaman, karena segala sesuatu pasti ada awal, pasti ada akhir. Ya. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai manusia dengan kecerdasan, dengan kesadaran, dengan pikiran, kita tidak akan mampu menghadapi segala macam tantangan yang harus kita hadapi untuk keselamatan. Kalau seandainya Roh Kudus tidak ada di dalam hati kita. Karena keselamatan kan bukan inisiatif kita. Inisiatif Tuhan. Karena inisiatif Tuhan kita diselamatkan, kita pun akan dilindungi. Jadi peran Roh Kudus di dalam hal ini sangat mesti kita harapkan, kita doakan hari demi hari untuk memberikan kekuatan pada kita menghadapi zaman akhir yang akan segera tiba. Itu aja. Semoga menjadi kekuatan bagi semuanya. Amin. Oke, terima kasih. Kita semua sudah menyimak, sudah berfellowship. Kehadiran Bapak-Bapak secara pribadi itu menyemangati kita, membuat kita bergairah ya untuk terus berfellowship. Kita mengundang lagi, mungkin ada pengumuman untuk minggu depan. Oh, belum ada. Seperti biasa. Minggu depan normal ya? Minggu depan normal. Masih captain meeting.
chapter meeting atau sih kalau Fellowship. ya, mengingatkan aja. Jadi minggu depan tiap Senin juga kita akan berfellowship seperti ini, masih hybrid ya. Kalau yang bisa onsite bisa datang ke Jalan Holis, ke rumah Kohin Kiam. Kalau memang di luar kota ataupun jauh bisa online ya, secara Zoom. Makasih. Mungkin ada pengumuman lain? Udah, belum ada lagi. Belum ada lagi. Kita akan doa syafaat ya. Mungkin kita akan berdoa. Kita pasti berdoa ya, bukan mungkin. Kita akan berdoa. Jadi tegang ya. Kita pasti berdoa, tapi orangnya ini yang mungkin nanti tunjuknya siapa. Kayaknya jadi deg-degan. Oke, kita akan bersyafaat. Langsung aja. Nanti ya lawan. Apa itu? Nanti terakhir ya. Ya, oh itu ya. Iya. Yang onsite mungkin nanti minta Pak Andri yang berdoa untuk kesehatan, untuk pekerjaan kita ya, langsung aja. Paman Ibu yang Semuanya berarti. Semuanya ya. tenggorokan dengan Maaf. sakit Jadi tenggorokan untuk dengan pekerjaan dan juga saraf kejepit. program-program Tunas Dago, kesehatan, Pak Panimbo. Mungkin ada request doa untuk kita doakan sama-sama. Tadi Pak Alek ya doakan untuk misi Murtadin itu, Iya, bintang 12 ya. yang 12 ya. Bintang Daud 12. Ya, tim ini buat tim 12 Reyani Kristi Bintang Daud. Kebetulan banyak juga kita murtadin yang sudah terima Yesus. Jadi ya puji Tuhan, kita dipakai Tuhan untuk melayani mereka. Jadi ya kita nanti akan kolaborasi. Kebetulan Ko Yusak tadi barusan saya juga tadi sebentar tadi pas sedang berlangsung ini saya live dulu karena tadi dipanggil ke Komal. Jadi saya sudah sampaikan ke Ibu Riani. Kita akan kolaborasi nanti dengan fellowship hybrid. Ya. Jadi nanti saya akan memperkenalkan Ko Yusak dengan Ibu Rianinya langsung. Ya. Mungkin itu aja dari saya informasinya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, doakan untuk itu. Jadi untuk saya ada lagi request mungkin yang di online supaya kita doa syafaat sama-sama. Sepertinya. Nggak ada ya. Jadi Doa penutup, doa berkat. Doa berkat. doa berkat diminta Pak Herman ya. Doa penutup. Doa penutup dan doa berkat langsung. Ya. Ya, mari kita satu dalam doa. Yuk, sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada Engkau untuk malam ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa penyesalan terakhir sangat berdampak bagi orang-orang Kristen Tuhan. Tapi tolong ajar kami tahu bahwa Engkau yang berikan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami yang sudah lahir baru Tuhan. Itu yang mengarahkan kami untuk mengerti apa yang menjadi kerinduan Engkau Tuhan. Tolong ajar kami untuk kami sentiasa memiliki roh kehausan Engkau untuk membaca seluruh kebenaran firman-Mu, kembali kepada firman-Mu, membaca dengan seksama, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, oleh ajaran-ajaran palsu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, untuk firman-Mu yang dikabarkan, diberitakan oleh rekan kami, Bro Yusak Tuhan, supaya Engkau mengurapi dia, supaya setiap kebenaran itu dinyatakan lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, usaha dia, bahkan pelayanan dia Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih, kami syukur. Malam ini kami berdoa juga untuk orang-orang yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk rekan kami, Bro Manibul Tuhan, supaya kalau dia ada sakit, urat kejepit Tuhan, syaraf kejepit, bahkan radang tenggorokan Tuhan, bahkan untuk rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir malam ini juga, baik yang di onsite maupun yang di online, kami terus berdoa supaya bahkan kami yang ada di sini juga, kami terus memberi kesehatan, kekuatan, dan itu daya tahan tubuh yang kuat Tuhan,
untuk melakukan seluruh aktivitas kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Biar roh tubuh jiwa kami sehat sempurna adanya, jauhkan kami sakit penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, apapun itu Tuhan. Biar kami mendapatkan kesehatan, bahkan daya tubuh yang kuat dan daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, kami terus berdoa untuk pekerjaan setiap kami, baik yang berusaha, yang karyawan, bahkan yang wirausaha sekalipun Tuhan, kami menolong kami supaya kami dituntun dalam setiap langkah-langkah hidup kami, bahkan hidup kami bukan hanya sekedar mencari uang tua, supaya kami boleh memberkati dalam setiap aktivitas kehidupan kami ya Tuhan. Kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk chapter Tunas Dago, untuk perkembangan ke depannya Tuhan, semakin banyak orang datang kepada Engkau Tuhan, terjadi pelipat gandaan orang-orang yang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih, kami syukur Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Engkau. Kami berdoa juga untuk bintang 12 yang menangi orang-orang Muslim Tuhan, bukan orang-orang yang sudah murtad Tuhan, yang mengenal Engkau Tuhan, yang meninggalkan ajaran yang lama, agama lama Tuhan. Kami rindu Tuhan, mereka dibawa dalam pengenalan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Bahkan pewahyuan dirimu semikian rupa dinyatakan bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau dari orang-orang murtad ini Tuhan, untuk semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dalam hidup mereka menjadi penopang, bahkan mereka menjadi murid Kristus yang kuat, yang tangguh, bahkan menjadi saksi Engkau yang tangguh, untuk memberkati, bahkan berita Injil kepada rekan-rekan mereka yang lainnya Tuhan. Terima kasih, kami syukur untuk malam ini, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Kau. Terima kasih untuk setiap berkat, anugerah, kesempatan kami menikmati komunitas malam ini Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Kau. Ya, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Mari teman-teman, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai engkau, Roh Kudus selalu menyertai engkau, sehingga engkau terhindar dari penyesatan-penyesatan di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati keluargamu, menjadi keluarga yang harmonis, penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, apapun yang kau perbuat menjadi berhasil. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Baik pelayanan apapun juga Tuhan akan berkati. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Salam. Terima kasih teman-teman Terima semua. kasih semuanya. Tuhan berkati. Yang onset, Tuhan berkati semua. Ko Pak Yusak, Herman, Ko Akyong, Ko Pak Herman, Alexa, Pak Ika, Pak Hamdani, Pak David, David, Pak Pak Tatang, Miduk, Minggu depan semuanya. kumpul lagi ya. Tuhan Yesus berkati. Pak Alexa, God bless. Iya, God bless you too. semuanya Tuhan Tuhan berkati. Tuhan berkati berkati semuanya. semuanya. Mohon pamit. Mohon Inkyam, pamit ya. Sampai jumpa. Daud. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Ya, Ko Uho, Yo, terima kasih semua. Samuel. Ini aja ya.